Ini adalah pembacaan dari hubungan kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Juli 2025 ya. Halo hai kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Capricorn. Selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya untuk menghindari kesalahpahaman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan yang Mari sampaikan di sini ya. Baik Capricorn, langsung saja ini dia. Nah, ada energi dari The Fool di sana, kemudian ada energi dari The Magician, hadir energi dari Knight of Swords, kemudian hadir energi dari Seven of Wands reverse, selanjutnya adalah energi dari Nine of Pentacles. Nah, di sana ada energi dari Five of Wands, kemudian di situ ada energi dari Eight of Wands, kemudian hadir energi dari Nine of Wands, dan berikutnya hadir energi dari Queen of Pentacles ya. Oke, jadi kalau melihat begini ya, kamu nampaknya kayak belakangan hari lebih merasa diabaikan ya Capricorn. Kamu kayak bisa nganggap dianya itu tuh ngecuekin kamu, atau dia seperti kayak habis-habisan gitu kamu rasa mencalan dirimu gitu. Iya, seperti ada rasa lelah ya. Seperti diam-diam di sana ada rasa lelahnya kamu ngadepin situasi kondisi keadaan kalian gitu loh. Kayak kamu dipaksa untuk fight, kamu dipaksa untuk berjuang, kamu dipaksa untuk harus aktif melakukan ini dan itu dan sebagainya. Gitu loh. Tapi ketika melakukan itu menyedot energinya kamu sendiri. Gitu loh. Menyedot energinya kamu. Dan yang ianya sudahlah tersedot energinya kamu, kondisi dan keadaan yang kamu harapkan kok belum kunjung datang, belum bisa kamu nikmati gitu loh. Jadi ibaratnya kayak sekarang ini tuh kamu ngerasa kamu sedang bercocok tanam gitu ya, tapi kok sudah bercocok tanam, mana nih buahnya, mana nih hasilnya, belum bisa kamu lihat gitu. Tetapi namanya kalian Capricorn kan, orang-orang Capricorn mah nggak gampang-gampang ya menyerah ya. Capek ya capek lah gitu. Jadi kayak sadar konsekuensi. Di sini kan kamu tetap mau mempertahankan hubungan kalian, kamu tetap ingin jadi pasangannya dia, kamu ingin tetap menjadi suaminya kamu, istrinya kamu, pacarnya kamu gitu. Kamu tahu untuk di saat ini karena kamu punya keinginan demikian, kamu nggak bisa ongkang-ongkang kaki gitu. Kamu tahu, kamu kayak mesti harus sabar, mesti harus tabah, mesti harus terus ngejejelin si dianya ini dengan berbagai macam hal gitu ya. Itu loh, untuk bisa bikin dia ini tuh bertahan, betah dengan dirimu di sana. Walaupun kamu cewek di sini, walaupun kamu cewek, biasanya kan cowok ya yang bereffort begini begitu, yang aktif gitu kan. Namun tidak untuk di kali ini gitu loh. Di kali ini ya terus kayak kamu ngerasa kamu didorong untuk aktif terus gitu loh, aktif terus. Maka kamu yang bisa lebih kayak sibuk aja gitu ya, sibuk lah beginilah begitulah apalah gitu loh. Kamu bisa kayak sedang berusaha untuk sesuai dengan idealnya dia ya. Kamu sedang berusaha untuk bikin bahwa dianya itu tuh melihat kamu sudah habis-habisan di sini gitu loh. Beberapa bahkan kamu jadi kayak tidak menjadi diri kamu sendiri gitu loh ya, karena kamu ngikutin dia itu. Kamu pakai topeng di sini untuk beberapa, padahal topeng yang kamu kenakan itu tuh ya jelas-jelas kayak topeng yang sempit. Kamu seperti memakai sepatunya dia gitu ya istilahnya kan. Kamu sedang memakai sepatunya dia, padahal ukuran sepatu kalian beda gitu loh. Tapi kamu di sini tuh Marina maksain gitu loh.
Kamu sedang maksain dirinya kamu. Kamu sedang kayak nge-push dirinya kamu. Bahkan bisa kamu nge-pushnya itu tuh melampaui ambang batas mampunya kamu. Kamu challenge dirimu gitu ya. Nah, jadi kayak analoginya. Biasanya kamu itu tuh nggak bisa melompati pagar 3 meter misalnya. Ini contoh aja ya analoginya. Biasanya kamu nggak bisa lewat pagar 3 meter. Tapi hanya gara-gara hubungan kalian, kamu beraniin dirimu, kamu tantang dirimu, gimana nih aku bisa lompat ini dari batas 3 meter ini, gitu. Itulah modelnya kamu. Mari nampak. Itu ya. Kamu ingin dihargai, dihormati, diterima sama si ya yang bebeknya kamu. Kamu ingin kamu menjadi the best di matanya dia. Jadi banyak nih aksi gayanya kamu, love bombing kah? Kamu sibuk ngasih dia ini, ngasih dia itu. Kamu sibuk servis dia ini, servis dia itu. Kamu sibuk caper ya, cari perhatian, ngambil hatinya dia. Sibuk kamunya. Boleh-boleh ya dengan kesibukan kamu seperti ini. Ya ini ya, kamu sih tetap nih nunjukin kamu, aku mampu. Di depannya dia gitu ya. Padahal kalau kamu masuk kamar, atau kamu di balik punggungnya dia, kamu bisa gitu ya. Lelahnya. Gitu kan? Lelahnya. Kok gini sih ya? Kok aku harus kayak gini ya? Tapi udahlah, nggak apa-apa lah. Akhirnya kamu gitu lagi. Capek banget, tapi udahlah nggak apa-apa. Di sana kamunya. Padahal capek gitu lah. Capek. Gitu ya. Saking seriusnya kamu mari nampak dalam hubungan kalian. Saking seriusnya. Kamu nggak ingin terjadi apa-apa di relationship ini. Terutama lagi nanti kamu akan lihat gitu loh. Bahwa si pasangannya kamu seperti orang yang kayak ogah-ogahan nanti ya ke kamu ya. Agak ogah-ogahan dia. Makanya kamu butuh tadi narik perhatiannya dia. Kamu kayak ngeliat, oh ini orang nampaknya lebih sibuk ya nyelesain drama drakornya dia daripada bercengkrama dengan aku. Padahal nih loh, aku lagi pengen manja-manjaan mesra-mesraan sama dia. Gitu ya. Oh, kamu lagi sibuk nih kerja. Gitu ya. Bisnis aja yang kamu pikirin, karirnya kamu aja yang sedang kamu perjuangkan. Sehingga kamu diabaikan sama dia gitu ya kan. Di sana. Dia asik marah-marah aja sama kamu. Memang mari lihat energi dari seseorang ini tuh kayak pengen lepas nih dari kamu. Lagi pengen ngecuekin kamu. Lagi pengen fokus ke diri sendiri. Iya, lagi kayak gitu dia. Jadi boleh-boleh nanti kamu agak makan hati juga nih nengok pasanganmu. Misal, kamu udah bela-belain ini ya. Ini contoh aja ya. Wah, aku servis dia dari perutnya. Kamu udah repot masakin dia apa gitu ya. Bikin menu yang dia sukai. Makanannya, minumannya. Contohnya ya. Tapi ketika dia pulang, makan beb gitu. Aku udah masakin ini tuh. Ngapain kamu masak banyak-banyak? Ngapain kamu? Gitu ya. Macam dia itu tuh kayak nggak marah justru. Nggak menghargai kamu gitu. Nah, dia bisa marah. Berapa ini uang keluarnya ini? Gitu. Lagian aku udah makan kok tadi. Udah sempet tadi ngerebus Indo gitu ya. Aku udah rebus Indomie nih. Aku udah bikin apa tadi gitu ya. Nggak usah repot-repot gitu. Jadi kamu bisa kayak ngerasa agak down gitu ya. Aduh udah capek masak. Malah dicicipi tidak gitu ya. Atau hanya dicicipi sedikit. Dimarahin pula lagi. Ya kayak gitu ya. Memang mari nampak seperti orang ini tuh dia pun kayak lelah juga ini ya.
dengan kamu. Jadi mari rasa kalian mengalami kelelahan dalam hubungan ini. Kalau mari lihat ceritanya memang bukan berpisah arah-arahnya, bukan. Setidaknya untuk sementara ini ya, bukan ada berpisah, tapi kayak capek aja. Gitu loh. Capek aja menjalani relationship ini. Macam ada rasa bosan. Seperti itu ya. Rasa tidak puas. Gitu. Jadi tidak mulus hubungan kalian ini. Itulah, merepotkan jadinya ya. Nampak bagi kalian berdua merepotkan. Dia merepotkan bagi kamu, kamu juga merepotkan bagi dia. Kayak seperti kalau seseorang ini bilang ya, kamu ini tuh banyak tingkah. Gitu loh, kamu banyak tingkah. Awalnya kalau menurut dia ya, dia seperti ini tuh ke kamu karena awalnya kamu yang duluan memancing katanya. Kamu awalnya udah memancing. Dan kamu akan ketemu sama sikap kasar nanti dari si pasangannya kamu. Sikap kasar, sikap dingin. Itu juga bisa ya. Apakah dia kasar, apakah dia dingin gitu ya. Dia bisa marah-marah sama kamu. Dia bisa silent treatment sama kamu. Gitu. Atau dia bisa kayak yang tetap interaksi sama kamu, tapi dalam interaksi dia itu tuh kalimat-kalimat dia tajam gitu loh. Sorot matanya dia itu tuh tidak bersahabat. Gestur tubuhnya dia itu tuh tidak hangat. Gitu. Memang seseorang ini ya, yang menjadi ayang bebeknya kamu ini tuh, nanti dia kayak ngabisin waktunya dia, tenaganya dia, atau apapun yang dia miliki, itu tuh nanti hanya untuk diri dia sendiri aja. Gitu loh. Tanpa dia memperdulikan kamu. Gitu. Tanpa dia memperdulikan kamu. Ya. Setidaknya sampai akhir bulan Juli ya. Itu. Dia kayak lagi pengen leluasa aja dulu tanpa kamu. Kamu lagi menjengkelkan di matanya dia. Itu. Bahkan kalau kamu bersikap baik ke dia, dia bisa curiga dia. Anda baik, saya curiga gitu ya, motonya dia. Anda ramah, saya heran. Nah, gitu dianya. Justru kayak menyala alarm bahaya gitu. Kok kamu gini? Tuh ya, kok kamu gini ke dia? Tumben-tumbennya, gitu ya, tumben-tumbennya kamu mesra, tumben-tumbennya kamu servis dia, tumben-tumbennya kamu tarik perhatian dia, gitu. Ada apa? Bahaya, gitu. Jadi kayak seseorang ini tuh punya trust issue juga ke kamu ya, gitu. Jadi semakin kayak berusaha kamu, semakin gerah, semakin tidak nyaman dianya. Gitu loh. Saat ini kalau dia bisa menyingkirkan kamu, maka dia akan coba menyingkirin kamu nih. Misal kalau kalian ini tuh suami istri, dia itu tuh macam lebih nyaman ya jika dia bobok sendiri daripada bobok ditemenin kamu misalnya. Kalau dia jalan kemana-mana, mau pergi ke satu tempat, maunya dia itu tuh ya udah, mendingan dia disetirin sama yang lain dah daripada disetirin sama kamu gitu dianya. Jadi lagi nggak butuh dia kamu. Bisa-bisa kayak seseorang ini nganggep kalau dia butuh sama kamu ada harganya, gitu lah. Dan harganya itu tuh harga yang dianggap nggak masuk akal, gitu loh. Di sana. Jadi kayak seseorang ini belajar mandiri, mari nampak ya. Jangan dulu ada kamu gitu loh. Sementara kamunya ini kan kondisinya mari lihat nggak paham ya. Kamu mau rapat sama dia, kamu mau deket sama dia. Sementara dia mau, kalau bisa dia tuh jauh-jauh dulu kamu, gerah, panas. Gitu. Nggak usah dulu caper deh. Di sana. Aku nggak butuh apa-apa dari kamu saat ini. Gitu. Biarkan aku dengan dirinya aku sendiri. Biarkan aku dengan pekerjaanku. Biarkan aku dengan segala aktivitasnya aku. Gitu. Biarkan aku dulu dengan kesunyiannya aku ini. Biarkan aku dengan handphonenya aku misalnya. Lebih penting lagi scroll YouTube gitu ya. Sosial media gitu. Daripada harus liatin kamu, dengar suaramu.
gitu loh, berinteraksi dengan kamu, gitu ya, nggak penting. Nah, di sana dia, itu loh, di sana. Dan dia bisa, memang ini tuh pelit sama kamu jadinya. Jika dia selama ini tuh bermurah hati ke kamu gitu ya, mau dia pelit, gitu loh. Datang dia jadi perhitungan. Perhitungan apa Cici Mari? Pelit perhitungannya di sini tuh nggak mesti tentang uang ya. Bisa-bisa ya waktu, kepedulian, ya, kasih sayang. Pelit. Mau dia pakai itu semua untuk diri dia aja. Gitu loh. Di sana. Jadi kayak biarkan aku mikirin dirinya aku, monggo. Kamu Capricorn pikirin juga dirinya kamu sendiri. Di sana dia. Dan kalau dia lagi bahagia ya, kalau dengan diri dia sendiri ya, bahagia. Jadi bisa aja nih kalau dia istri ya, ini contoh, kalau dia istri, sebelum kamu pulang, hahaha, ketawa-ketawa dia, gembira dia, gitu ya. Tapi begitu kamu pulang, langsung berubah kecut itu mukanya, wajahnya, ketawanya nggak kedengaran lagi. Dan bahkan bisa tuh harapannya dia, kapan lah kamu pergi ya, gitu. Kapanlah dia sendirian aja lagi di rumah ya dengan anak-anak kalian misalnya, gitu. Bukan dia rindu kamu pulang, tapi dia pengen kamu pergi. Di sana. Bukan dia pengen kehangatan dari kamu, tapi dia pengen ada space antara kamu dengan dia. Ada jarak antara kalian. Gitu maunya si pasangan kamu ini. Udah deh, aku ini lagi ada bahagianya aku nih. Kalau ada kamu rusak nih bahagianya aku. Di sana si pasangannya kamu rusak. Itu loh. Jadi tidak dia hargai ya. Si Yayang Bebek untuk sementara tidak menghargai dirimu. Tidak menghargai apa yang kamu lakukan. Nggak dihargai itu semua. Itu loh. Tapi walaupun demikian, kalau kalian rumah tangga, ya silakan ya terus berjuang demi keutuhan rumah tangga ini. Terus berjuang. Tapi mungkin perjuangannya kamu boleh agak-agak ditunda dulu lah. Lepas dari masuk nanti bulan Agustus gitu ya. Baru kamu berjuang cari perhatiannya dia. Lakukan ini, lakukan itu gitu ya. Untuk sementara waktu ini biarkan aja dulu. Gitu loh. Kamu tetap hadir, jangan jauhi dia. Jangan tinggalin dia. Gitu ya. Tetap ada. Tapi enggak usah terlalu begini dan begitu. Wajar dan normal aja lah. Gitu loh. Kalau nggak penting ya nggak usah ngomong sementara waktu ini. Gitu ya. Kalau dia lagi pengen sendiri ya kasih dia waktu untuk sendiri. Gitu. Nggak usah diusik-usik dulu gitu maksudnya Mari. Tetap ada tapi jangan mengusik. Itu loh. Kalau dia ngajak kamu ngobrol, ngobrol lah. Kalau dia lagi nggak ngajak kamu ngobrol, ya nggak apa-apa. Diem. Tapi tetap ramah gitu ya. Misal bertatap mata, lempar senyum gitu. Jangan dia lagi cuekin kamu, kamu juga cuekin dia. Jangan. Dia cuekin kamu ya biasa-biasa aja. Kamu biasa-biasa aja dulu gitu. Daripada kamu kecewa. Udahlah kamu capek, hasilnya mengecewakan kamu. Kan gitu ya. Nah, di sana. Oke, baik Capricorn. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, kemudian Leo, Sagittarius. Berikut ada energi dari Capricorn sendiri, hadir energi dari Virgo, ada energi dari Gemini ya, hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.